Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Oktarinda Rahmadani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu kita pahami dulu pengertiannya, yang dimana sarana itu adalah alat yang digunakan langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya itu seperti buku, ada meja, kursi, alat tulis, ataupun komputer. Sedangkan prasarana itu adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan langsung tetapi sangat membantu proses pembelajaran. Contohnya itu seperti ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, dan juga lapangan sekolah. Adapun contoh kalau di kelas PAUD itu kalau sarana seperti mainan edukatif ataupun buku cerita anak. Sedangkan prasarananya itu kayak ruang kelas yang nyaman ataupun halaman bermain. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana ini adalah supaya fasilitas di sekolah itu lengkap, layak, dan bisa digunakan dengan baik. Selain itu juga untuk membuat proses pembelajaran itu jadi lebih nyaman dan efektif tentunya. Contohnya kalau ruang kelas bersih dan juga alat belajarnya lengkap, anak-anak jadi lebih semangat untuk belajar. Tapi kalau kursinya rusak ataupun alat belajarnya itu kurang, maka pembelajaran itu pastinya akan terganggu. Dalam pengelolaan sarana prasarana ini juga itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada efektif, efisien, dan juga transparan, akuntabilitas, dan juga berkelanjutan. Yang pertama itu tadi ada efektif, yang dimana alat itu digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya proyektor itu dipakai saat presentasi. Yang kedua itu tadi ada efisien, yang dimana itu tidak boros, misalnya tidak menyalakan listrik kalau tidak dipakai. Yang ketiga itu ada berkelanjutan, yang dimana fasilitas itu dirawat supaya bisa dipakai lebih lama. Adapun tahap-tahap pengelolaan, yang pertama itu perencanaan, yang dimana di tahap ini sekolah itu menentukan apa saja yang dibutuhkan. Contohnya, guru melihat anak-anak butuh alat gambar. Lalu sekolah itu merencanakan untuk membeli krayon ataupun kertas. Terus yang kedua itu ada pengadaan, yang dimana setelah direncanakan maka fasilitas itu dibeli lalu ataupun didapatkan dari bantuan. Contohnya sekolah itu membeli meja baru ataupun mendapat bantuan buku dari pemerintah. Yang ketiga itu ada pemanfaatan, yang dimana fasilitas yang sudah ada itu harus digunakan dengan baik dan juga sesuai dengan fungsinya. Contohnya itu ada mainan edukatif itu tadi, misal itu harus digunakan saat pembelajaran, bukan hanya disimpan saja. Yang keempat itu ada pemeliharaan, yang dimana semua fasilitas itu harus dirawat supaya tidak cepat rusak nantinya. Contohnya misalkan membersihkan kelas setiap harinya, dan juga memperbaiki kursi yang sudah mulai rusak ataupun meja yang sudah mulai rusak. Yang kelima itu ada penghapusan, yang dimana kalau barang itu sudah rusak dan juga tidak bisa digunakan lagi, maka itu harus dihapus ataupun dibuang. Contohnya meja yang sudah patah dan tidak bisa diperbaiki, maka itu harus dibuang ataupun diganti dengan yang baru. Jadi
pengelolaan sarana dan prasarana ini sangat penting karena mendukung keberhasilan pembelajaran di kelas. Kalau dikelola dengan baik, maka proses belajar anak itu pastinya jadi lebih nyaman, jadi lebih efektif, dan juga menyenangkan, terutama untuk anak usia dini pastinya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.